Halo Alexers, kali ini kita akan ngebahas soal sebuah mobil bekas, yaitu adalah LSUV Toyota Rush. Ini merupakan Toyota Rush generasi pertama, tapi sudah mengalami facelift pertama kali di tahun 2011. Dan yang di samping kami ini adalah tahun 2012. Kayak apa sih mobilnya? Yuk tonton terus videonya. Toyota Rush di samping kami ini adalah Toyota Rush generasi pertama, tapi sudah mendapatkan facelift satu kali di tahun 2011. Unit yang di samping kami ini adalah unit tahun 2012, di mana memang pada tahun 2011 sendiri Toyota belum menghadirkan varian TRD Sportivo. Makanya varian tertingginya adalah tipe S yang sama persis seperti di samping kami ini. Dia dilengkapi dengan kaca spion di bagian sisi kiri, di sisi depan itu untuk melihat bagian blind spot di sisi bawah mobil. Kemudian juga di bagian depan dia sudah dilengkapi dengan add-on body kit, yang mana add-on body kit ini memiliki desain yang terlihat maskulin yang membuat Toyota Rush ini terlihat semakin keren, sangar di bagian depannya. Apalagi di bagian tengahnya ini seperti rocker panel yang membuat penampilannya menjadi berkarakter sebagai sebuah SUV. Kemudian untuk varian tipe S ini dia sebagai standarnya juga sudah dilengkapi dengan corner sensor, jadi ada sensor parkir di masing-masing sisi di bagian depan, dan sudah dilengkapi dengan fog lights yang mana dilengkapi dengan aksesoris, yaitu adalah lingkar chrome seperti ini, dan juga ada di bagian grillnya dengan sentuhan chrome juga. Untuk headlampnya sendiri, mobil ini sudah dilengkapi dengan proyektor yang mana memang masih menggunakan bohlam halogen biasa, dan lampu jauhnya sendiri pun terpisah, tidak menjadi satu di bagian lampu utama yang juga masih menggunakan bohlam halogen biasa. Untuk lampu sen dan lampu kecilnya pun juga masih menggunakan bohlam pijar biasa yang berada di bagian sisi teratas dari bagian headlamp ini. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya yuk. Nah, untuk mesinnya sendiri sebenarnya Toyota Rush generasi ini hadir dengan mesin yang hampir identik dengan Toyota Avanza, yaitu mesin berkode 3EZ. Mesin ini berkapasitas 1500 cc 4 silinder berteknologi DOHC 16 valve yang dilengkapi dengan teknologi VVT-i. Dia mampu menghasilkan tenaga 109 PS dengan torsi 145 Nm. Dan tenaganya tersebut disalurkan ke roda belakang melalui dua pilihan transmisi, yaitu manual 5 percepatan dan juga otomatis konvensional 4 percepatan. Sistem pengeremannya sendiri sudah dilengkapi dengan ABS sebagai standarnya pada tipe S ini. Dan menurut saya sebenarnya mobil ini walaupun memiliki mesin yang identik dengan Toyota Avanza, tapi saya melihat bahwa dia memiliki posisi mesin yang lebih tinggi dibandingkan dengan Toyota Avanza. Karena memang mobil ini sendiri pun dianggap sebagai sebuah SUV yang mungkin lebih mampu untuk melewati genangan air yang posisinya lebih tinggi, apalagi air intake yang posisinya juga berada di bagian sisi teratasnya. Penampilan ruang mesin nyaris mirip dengan Toyota Avanza, kemudian dilengkapi dengan peredam di bagian firewall dan juga di bagian ruang mesinnya, maksud saya di bagian kap mesinnya, dan memang masih terlihat sederhana karena tidak menggunakan pegas, mengingat memang mobil ini adalah sebuah segmen SUV. Nah, di bagian sampingnya sendiri, Toyota Rush ini juga sudah dilengkapi dengan over fender pada bagian lingkar fender depan dan juga lingkar fender belakang yang terus menyambung di bagian sisi side skirt dan juga di masing-masing bumper depan dan juga bumper belakang, yang memang membuat Toyota Rush ini mencuat kesan maskulinnya. Selain itu juga dia dilengkapi dengan velg yang ukurannya cukup besar, yaitu adalah ring 16 inci, di mana dibalut ban ukuran 235/60 untuk ukuran standarnya. Ini adalah ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan saudaranya sendiri, yaitu adalah Daihatsu Terios. Selain itu, sebagai varian tertingginya, mobil ini diberikan sedikit sentuhan chrome, yaitu adalah pada handle pintunya. Jadi keempat pintunya diberikan sentuhan chrome, tapi ini bukannya, ini karena adalah sebuah aksesoris tambahan, bukan bawaan mobil. Dan sentuhan chrome sendiri pun juga hadir pada bagian kaca spion, serta fitur kemewahan hadir juga di bagian spion, yaitu adalah sistem pelipatan secara elektrik, dan juga lampu LED, lampu sennya yang juga hadir di bagian kaca spionnya. Kesan maskulin juga menjadi semakin kuat lagi, yaitu adalah hadirnya dengan roof rail di bagian atas ini. Roof rail ini juga tidak hanya sekedar untuk aksesoris, tapi memang dia juga berfungsi untuk bisa membawa roof box di bagian sisi atasnya dengan beban yang cukup banyak di sini.
Oke, sekarang kita lihat ke bagian belakangnya. Toyota ingin membuat Toyota Rush ini memiliki penampilan yang maskulin. Untuk itu, ban serepnya sendiri diletakkan di bagian pintu bagasinya karena memang rata-rata SUV yang berkarakter tersebut memiliki penempatan ban serep ada di bagian pintu bagasinya. Selain itu, Toyota memberikan hal tersebut adalah untuk mudah mengakses ban serepnya yang ada di bagian pintu bagasi tanpa harus dari bagian kolong, serta memberikan ground clearance yang aman di Toyota Rush ini. Dan untuk mempercantiknya sendiri, Toyota memberikan cover ban serep yang terlihat sangat mewah ini dengan sentuhan stainless di bagian sisi atas dan bawahnya, dan juga plastik yang berwarna silver sama seperti mobilnya sendiri. Dan sebagai sebuah tipe S yang merupakan varian tertinggi, add-on body kit juga ada di bagian belakang. Setengah bagian bumpernya di bagian sisi bawahnya ini dilengkapi dengan warna hitam yang mendominasi, yang memang membuat penampilannya menjadi keren di sini. Dan untuk lampu belakangnya sendiri, dia hadir pada saat itu memang lagi tren banget penggunaan mika berwarna bening seperti ini. Dan di bagian sisi teratasnya adalah lampu untuk lampu rem dan juga lampu senjanya. Di bagian tengah lampu sen, dan bagian bawahnya adalah untuk lampu mundurnya, dan seluruhnya masih menggunakan bohlam pijar biasa. Selain itu, sebagai standar pada tipe S ini, dia sudah dilengkapi dengan roof spoiler yang dilengkapi dengan lampu rem ketiga di bagian sisi tengahnya, defogger kaca belakang dan wiper kaca belakang. Kemudian sensor parkir ada 4 titik di bagian belakangnya. Nah, sekarang kita lihat ke bagian bagasinya yuk. Ini model bukaannya masih konvensional seperti ini, dan Anda bisa lihat nih, kapasitas bagasinya sendiri sebenarnya sangat besar pada mobil ini. Dan perlu Anda ketahui bahwa Toyota Rush pertama kali hadir tanpa dilengkapi dengan jok baris ketiganya. Jadi jok baris ketiganya ini adalah sebuah aksesoris tambahan. Cukup unik memang sebenarnya. Jadi dia tidak dilengkapi dengan jok baris ketiga, tapi dilengkapi dengan double blower. Nanti kita akan bahas di bagian dalamnya. Kemudian dengan kapasitas bagasi yang besar ini, Anda bisa meletakkan barang-barang. Dan memang sebenarnya apabila Anda membeli aksesorisnya ini, uniknya adalah aksesoris joknya ini pun juga sudah ditunjang dengan adanya tempat penyimpanan untuk orang yang duduk di bagian baris ketiga. Jadi di sisi kanan ini ada cup holder, kemudian di sisi kiri tempat penyimpanan terbuka. Tapi memang mobil ini sudah disediakan slot untuk seatbelt 3 titik, tapi itu bukan standarnya, hanya slotnya saja. Jadi tidak dilengkapi sebagai standar seatbelt 3 titik untuk penumpang di bagian belakang apabila Anda menambah jok baris ketiganya ini. Sekarang kita ada di bagian dalam kabinnya nih. Pada saat duduk di bagian dalam kabin, memang mobil ini dibuat untuk menjadi posisi mengemudi yang commanding. Posisinya tinggi, dapat melihat dengan seluruh bagian secara jelas, dan merasa percaya diri saat mengemudikan mobil ini. Kemudian pengaturan joknya sendiri pun juga banyak. Di sini ada sliding, kemudian juga ada pengaturan untuk ketinggian, jadi ada height adjusternya, serta pengaturan untuk sudut kemiringan sandarannya sendiri di sini juga bisa diatur. Selain itu, headrest pun juga dapat diatur sesuai dengan postur tubuh Anda, dan seatbelt 3 titiknya pun juga bisa diatur ketinggiannya untuk menyesuaikan posisi tubuh Anda. Nah, tapi sayangnya memang dari posisi mengemudi ini yang kurang adalah di generasi pertama, walaupun sudah mengalami facelift ini, dia tidak dapat pengaturan untuk lingkar kemudinya. Jadi tidak ada tilt steering, bahkan teleskopiknya. Tapi menurut saya dengan posisi seperti ini, rasanya Toyota membuat Toyota Rush generasi pertama ini posisi mengemudinya sudah cukup nyaman untuk postur tubuh yang kurang tinggi atau tidak setinggi lebih dari saya. Oke. Kita lanjut lagi dulu, kita bahas soal kualitas materialnya. Sebagai LSUV, mobil ini memang punya kualitas material hard plastik nih pada seluruh bagiannya, mulai dari bagian dashboard, kemudian door trim, konsol tengahnya, hingga ke armrestnya, seluruhnya material plastik, hard plastik. Tapi memang dia tetap memberikan sentuhan-sentuhan unik, yaitu adalah panel berwarna silver seperti ini, kemudian ada sedikit sentuhan chrome di sekitar lingkar putaran AC, kemudian juga di bagian kisi-kisi AC, serta di handle pintunya dan di bawah tuas transmisinya nih. Kemudian panel berwarna silver juga hadir di bagian door trim yang membuat penampilannya yang unik juga karena desain dari handle-nya sendiri. Nah, kita bahas lagi dulu ke bagian instrumen clusternya. Instrumen clusternya nih simple, sederhana, tapi cukup lah. Dia dilengkapi dengan penunjuk untuk putaran mesin, modelnya analog, kemudian speedometer di bagian tengah, dan di sebelah kanan ada penunjuk untuk posisi tuas transmisi dan juga temperatur mesin. Dan di bagian tengahnya ini ada sebuah layar digital, di mana layar digitalnya ini menampilkan tangki bahan bakar, kemudian juga ada trip meter dan odometer. Sudah, itu saja. Tidak ada menampilkan
informasi lainnya. Jadi kayak konsumsi bahan bakar rata-rata, kemudian speed segala macam itu nggak ada, masih polos banget di sini. Oke, sekarang ke lingkar kemudinya. Lingkar kemudinya dia sudah dilengkapi dengan airbag, jadi ada airbag di bagian pengemudi dan juga di bagian penumpang. Dan di sisi kiri lingkar kemudi ini dia dilengkapi dengan audio control, jadi ada volume, pengatur track, dan juga mode untuk berpindah mode pada head unitnya. Dan saya ngebahas dulu soal head unitnya. Mungkin Anda lihat di sini bahwa head unitnya dilengkapi dengan head unit layar sentuh, tapi bukan, karena bawaan aslinya di tahun 2011 sendiri dia dilengkapi dengan head unit model terintegrasi, yaitu masih konvensional biasa, hanya ada pemutar CD dan juga radio. Itu saja. Kemudian di bagian head unit juga ada jam digital di sini. Dan di bagian sebelah kanan nih ada beberapa fitur-fitur, yaitu adalah pengatur untuk kaca spion dan tombol pelipatannya, kemudian tombol untuk menonaktifkan corner sensor, kemudian tombol untuk defogger kaca belakang, dan tombol bukan tombol, maksud saya indikator dari alarm pada mobil ini. Bawaan mobil ini sudah dilengkapi dengan alarm oleh Toyota. Di bagian tengah sendiri nih, pengaturan AC sangat konvensional, sangat simpel, yaitu hanya ada pengaturan speed blower dan juga pengaturan temperatur udaranya. Di sini ada slot untuk penyimpanan kartu, kemudian asbak, dan juga ada soket 12 volt. Lanjut lagi, tempat penyimpanan di laci kiri ini sebenarnya cukup unik modelnya ya di sini, dan tidak terlalu besar menurut saya sendiri. Dan ada 2 tempat penyimpanan. Di door pocket sendiri pun juga ada tempat penyimpanan lagi yang ukurannya medium lah bisa dibilang, dan juga mampu untuk diletakkan sebagai sebuah cup holder. Di konsol tengah ada 2 tempat penyimpanan terbuka, dan di sini armrestnya pun apabila dibuka juga ada tempat penyimpanan lagi. Lanjut lagi ke bagian atas, Anda mendapatkan sun visor, dan di sisi kiri ini ada cermin dan lengkap dengan lampu penerangannya. Tapi kalau di kanannya polos. Kemudian ada tempat penyimpanan kacamata, reading light untuk masing-masing sisi, kaca spion tengah, modelnya masih konvensional biasa. Oke, kita pindah ke bagian belakang yuk. Nah, sekarang kita duduk di baris kedua nih. Pada saat duduk di baris kedua, saya menjelaskan dulu bahwa ini adalah posisi mengemudi saya dengan postur saya 165 cm. Saya mendapatkan legroom yang sangat lega di baris belakang ini. Kemudian kaki saya bisa berselonjor masuk ke bagian bawah dari jok baris pertama. Dan saya dapat duduk dengan nyaman. Memang sebenarnya walaupun postur saya yang tidak begitu tinggi, saya juga merasa bahwa penyangga kaki untuk jok baris kedua ini tidak dapat menyangga nyaris sempurna, apalagi yang posturnya lebih tinggi daripada saya. Tapi yang membuat nyamannya sendiri adalah di sini sudut kemiringan sandaran yang bisa ditambah hingga sebanyak ini. Jelas ini akan membantu kenyamanan pada saat Anda melakukan perjalanan jauh. Dan headrestnya sendiri pun juga dapat diatur ketinggiannya. Kemudian sebagai standar fitur keselamatannya pada mobil ini sudah dilengkapi dengan seatbelt 3 titik, tapi hanya untuk 2 orang penumpang saja. Untuk penumpang di bagian tengah hanya menggunakan seatbelt 2 titik dan belum dilengkapi dengan headrest. Untuk tempat penyimpanannya sendiri, mobil ini sudah mendapatkan back seat pocket. Dan saya perlu menjelaskan bahwa mungkin Anda melihat di sini dia dilengkapi dengan sarung jok, tapi sebenarnya aslinya sendiri dia dilengkapi dengan bahan fabric yang sama persis bahannya seperti yang ada di bagian tengah door trim. Namun perbedaannya adalah di bagian sisi tengah joknya sendiri mendapatkan bahan yang bermotif. Dan di backseat pocketnya sendiri itu adalah bagian standar pada jok yang berbahan fabric tersebut. Bicara soal tempat penyimpanan lagi, di bagian konsol tengah ini Anda mendapatkan cup holder, kemudian di bawah ada asbak, dan Anda juga mendapatkan masing-masing pintu, yaitu adalah door pocket dengan ukuran yang nyaris sama persis seperti di bagian depan. Kualitas material di bagian door trim seluruhnya sama persis seperti di bagian depan. Dan yang akan membuat Anda nyaman adalah mobil ini sudah dilengkapi dengan AC double blower. Jadi tidak perlu berebut dengan penumpang di bagian depan. Tapi umumnya biasanya mobil yang dilengkapi dengan AC double blower itu adalah mobil 3 baris. Sedangkan Toyota Rush di generasi awal ini dia tidak dilengkapi dengan jok 3 baris. Namun Toyota menjual jok 3 baris tersebut dalam bagian yang terpisah. Jadi cukup unik sebenarnya pada Toyota Rush ini. Oke, jadi itu aja review mengenai Toyota Rush generasi pertama, facelift pertama kalinya. Nah, sekarang kita akan ngebahas salah apa aja sih yang harus Anda perhatikan saat ingin membeli mobil ini. Untuk di bagian interiornya sendiri ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan, yaitu adalah kulit pada bagian lingkar kemudi dan juga tuas transmisi. Seringkali kulitnya pada kedua bagian tersebut mengalami kerusakan, yaitu adalah kulitnya mulai mengelupas dan akhirnya membuat penampilannya jelek dan akan menyisakan kotoran di bagian tangan Anda. Kemudian berikutnya adalah konsol di bagian tengah ini yang merupakan sebuah armrest juga.
seringkali mengalami kerusakan, yaitu mulainya patah di bagian tutupnya hingga akhirnya dia tidak dapat menutup dengan rapat, serta cup holder di bagian belakangnya pun juga sering mengalami patah karena tersandung oleh kaki Anda sendiri. Dan hal berikutnya adalah di bagian joknya, mengingat mobil ini memiliki jok dengan bahan fabric dan warnanya beige yang membuat seringkali mudah sekali kotor, dan ditambah lagi mobil dengan ground clearance tinggi ini juga membuat bahannya sendiri mudah robek. Jadi Anda harus perhatikan, apalagi yang ditutup dengan sarung jok seperti ini. Hal yang harus Anda perhatikan adalah periksakan kaki-kaki pada Toyota Rush ini, mengingat dia memiliki ban dengan ukuran yang besar. Memang akhirnya membuat beban pada bagian suspensinya sendiri pun menjadi cukup berlebih. Jadi sebaiknya Anda harus melakukan test drive sebelum membeli mobil ini untuk dapat merasakan apakah suspensinya masih dalam keadaan baik. Selain itu, seringkali terjadi adalah shock breaker di bagian belakang pada mobil ini pun lemah sekali dan sering mengalami kebocoran. Nah, jadi itulah hal yang harus Anda perhatikan saat ingin membeli Toyota Rush generasi pertama seperti ini. Untuk pajaknya sendiri, mobil ini memiliki beban pajak per tahunnya adalah 2,7 jutaan per tahunnya, yang mana mobil di samping kami ini adalah tahun 2012 untuk wilayah Jakarta. Sedangkan untuk harganya sendiri, kebetulan unit yang di samping kami ini adalah unit yang dijual oleh OLX Autos Pejaten dengan harga 125 juta yang bisa Anda negosiasikan secara langsung, yang mana kilometernya saat ini adalah 128.000 kilometer. Jadi begitulah hasil review kami mengenai Toyota Rush generasi pertama ini. Jangan lupa like video ini jika Anda menyukainya, serta subscribe ke channel OLX Indonesia. Dan apabila Anda ingin membeli mobil bekas yang dijamin oleh OLX, langsung saja kunjungi OLX Autos. Terima kasih telah menonton. Dadah!